Jadi saya pernah gagal, saya pernah rugi, saya pernah alami semua itu. Bahkan kalau bilang sekarang portofolio saya merah, iya merah. Cuma beruntung karena saya tidak lihat, jadi tidak bisa lihat. Kalau untung kita nikmati sama-sama. Kalau merah kamu tidak sendirian. Itu kan selalu dapat. Oke, halo sobat investor. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai sama Pak Jeffrey Adam. Pak Jeffrey, gimana kabarnya? Baik? Wah, luar biasa Pak. Ini piala habis menang awards ya Pak? Iya. Gimana perasaan? Kemarin Rabu malam saya mendapat penghargaan. Jadi sobat investor kalau dengar suara saya seperti Judika, rupanya diwawancarai. Jadi artis malam gitu. Oke, kalau bilang perasaan sih sangat happy. Dalam tanda kutip begini, saya merasa bersyukur kalau Mandiri Sekuritas itu menghargai, walaupun saya dalam keterbatasan sebagai seorang tunanetra, saya dapat diberikan suatu penghargaan bahwa saya juga memberi dampak itu untuk semua investor yang ada, bahwa apa yang saya lakukan ini bukan hal yang biasa-biasa aja gitu. Jadi ya sangat senang lah Pak. Orang kan selalu menganggap bahwa disabilitas itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya mungkin pandangan mereka, gimana sih seorang disabilitas bisa buat ini dan itu, apalagi namanya jadi investor tuh pasti tidak ada pernah dalam benak pikiran. Dan dengan penghargaan ini sebenarnya kita pembuktian. Jadi dengan saya sendiri bisa diliput oleh media, supaya semua orang tahu, mungkin punya keluarga atau mungkin punya anak yang sebagai seorang penyandang disabilitas, ingat mereka juga berharga di hadapan Tuhan. Itu mereka juga bisa menjadi aset di bangsa ini. Jeffrey sekarang udah jadi investor juga. Ya. Terus kalau saya nggak salah dengar juga Pak Jeffrey juga punya yayasan kan Pak. Ya. Cuma mungkin banyak sobat investor di sini yang nggak tahu awal mulanya itu Bagaimana? Kenapa aku bisa mendirikan yayasan? Iya, yayasan. Dan kalau boleh cerita juga awal mulanya Pak Jeffrey, kalau nggak salah tunanetranya itu bukan dari lahir. Bukan dari lahir. Ya. Boleh cerita sedikit Pak itu Pak. Jadi kenapa saya punya hati kepada penyandang disabilitas? Tadi Bapak sudah bilang bahwa saya bukan dari lahir di tunanetra. Itu ketika saya usia 13 tahun. Jadi kecelakaan yang saya alami itu yang membuat saya pada waktu itu terakhir kali melihat wajah orang tua saya dan juga kakak dan adik saya. Dan saya merasakan betapa pahitnya jadi seorang penyandang disabilitas pada waktu itu, khususnya tunanetra. Saya merasa bahwa menjadi orang yang tidak melihat atau menjadi orang buta itu hal yang mengerikan. Kenapa? Tidak ada lagi harapan hidup. Tidak ada lagi namanya masa depan. Itu sangat menyakitkan. Tapi saya bersyukur pada waktu itu bahwa dengan berjalannya waktu saya bisa bangkit. Saya bisa berjuang dalam hidup saya, dan saya bisa melihat bahwa dalam tanda kutip saya melihat jauh ke depan dari cara saya berpikir bahwa tidak ada yang salah jadi seorang yang tunanetra. Tidak ada yang salah jadi orang buta. Kan saya masih punya mulut. Kan saya masih punya tangan, dan itu saya maksimalkan. Jadi pada waktu itu dari hal tersebut saya mulai kembangkan diri saya sampai saya belajar teknologi, dan saya bisa belajar komputer, dan juga dari hal tersebut saya berpikir kenapa tidak saya buat satu lembaga berbadan hukum di mana saya melatih teman-teman tunanetra untuk mereka bisa menggunakan teknologi, dan dari teknologi itu mereka bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Itu paling penting Pak. Pak Jeffrey belajarnya tuh gimana gitu loh Pak? Karena gini, kalau misalnya kita lihat buat mereka yang tidak ada keterbatasan aja, banyak yang bilang aduh susah gitu, sulit. Mau lihat grafik gimana gitu, repot. Iya, terus bilang aduh nanti rugi, nanti apa segala macam. Nah, gimana jawaban dari Pak Jeffrey? Oke, jadi pertama begini Pak, saya pada intinya suka memulai sesuatu yang baru. Saya berpikir bahwa kenapa teman-teman disabilitas tidak mengambil bagian untuk membangun bangsa ini melalui pasar modal. Memang tidak mudah, sangat tidak mudah. 4 tahun yang lalu waktu saya menjadi seorang investor, saya gagal. Kenapa gagal? Karena
karena saya tidak punya komunitas yang membangun hidup saya. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh komunitas. Nah di komunitas panen saham sendiri kita itu diajar untuk jadi investor yang cerdas. Bagaimana kita bisa berinvestasi yang benar. Kita bukan karena berinvestasi rumor. Nah di komunitas ini kita dibangun. Selain itu dalam komunitas panen saham sendiri kan punya aplikasi, punya website. Kita bisa dapat berita-berita terbaru. Nah itu bagus untuk kita untuk mencerdaskan diri kita. Jadi buat saya komunitas panen saham ini, kalau saya sampai saat ini bisa menerima Moss Award, itu juga karena ada komunitas panen saham. Saat ini saya masih kuliah di S2 untuk konsentrasi pidana di salah satu universitas swasta di Makassar. Itu juga dari hasil investasi. Jadi Bapak Ibu, sobat investor. Ya, Sobat investor. Tidak ada sesuatu yang di dunia ini dicapai dengan instan. Semuanya butuh waktu. Jadi ingat, manusia selalu mencari hasil, tapi Tuhan mau proses. Hargai proses itu dan belajar terus menerus setiap saat. Maka kita akan jadi orang yang sukses, bukan karbitan. Ada tepuk tangan ini. Saya tepuk tangan saja. Ini kan udah lihat ini. Ini kalau misalnya ngomongin investasi saham aja, saya harus nanya nih, Ya. Pak Jeffrey ini trader Atau investor Iya. gitu. Banyak orang tanya gitu, Bapak trader atau investor? Sebenarnya buat saya gini, saya seorang investor, tetapi saya trading di mana saya berinvestasi. Artinya gini, kalau orang biasanya lihat murah beli, lihat murah beli, lihat murah beli, jadi bingung Murah. sendiri. Iya. Ingat, kuncinya gini, bukan seberapa banyak engkau tanam, Ya. gitu, tapi seberapa menghasilkan apa yang kau tanam. Tuh. Kalau kita tanam hari ini tanam coklat, besok tanam apa durian, besok. Jadi kita tidak pernah memahami bagaimana karakter dari pohon durian tersebut. Jadilah seorang trader di mana kau berinvestasi. Artinya tidak usah banyak-banyak, 1-2%. Disitulah kita pakai untuk trading. Nah, seperti itu. Berarti Pak Jeffrey trading ada, invest juga ada. Ya 70% saya invest, 30%-nya ya sama lah, pipo gitu. Biasa lah cari uang untuk bayar tesis sama sebagainya gitu ya. Oke. Bayar uang kuliah gitu. Gimana cara ngeyakinin orang lain, Pak? Karena kan Pak Jeffrey juga memberikan edukasi juga ke orang-orang lain kan. Iya. Gimana caranya supaya orang-orang ini tuh percaya gitu loh, Pak? Teknologi membantu kita untuk kita lebih baik, bukan merusak hidup kita. Jadi teknologi itu yang saya pakai untuk saya bisa menganalisa. Contohnya pembaca layar di handphone bisa baca aplikasi, contohnya RT Bisnis, atau teman-teman yang lain kalau sudah download panen saham, download panen saham itu paling enak sekali, lengkap, mau berita apa aja itu sudah. Semua tiap pagi dikirimkan news sendiri. Itu kita pakai untuk kita bisa tahu bagaimana cara kita berinvestasi yang cerdas begitu. Buat sobat investor, nah gitu. Mantap ya. Ada sobat investor ya? Pak Jeffrey, Ya. saya punya beberapa pertanyaan. Oke. Harus dijawab cepat ya, Pak. Kuis nih, kuis. Ya, kuis nih ya. Oke, siapa? Oke, 1. Investor atau trader? investor, Oke. Fundamental, teknikal. fundamental, Sektor apa yang paling favorit? batubara. Pengalaman berkesan selama investasi di pasar modal. Wah, saya berpikir kalau saham 50 itu paling murah. Harga 50. Saya beli, tahu-tahu tidak bergerak. Baru saya tahu ternyata saham gocap itu tidak bergerak-bergerak. Itu pengalaman tidak pernah terlupakan. Jadi sekarang kalau saham sudah ke 52, tak. Nah, Agak deg-degan berarti ya. iya, itu pengalaman tidak pernah berpikir 50 murah, padahal tidak bergerak. Kasih 3 kata tentang panen saham menurut Pak Jeffrey. Panen saham itu care. Care kenapa? Peduli Kalau kita berarti ya? peduli, kita tanya dijawab. Kan kalau Bapak Ibu sobat investor bertanya di grup selalu dijawab. Care. Yang kedua membangun. Tuh. Panen saham itu membangun. Kalau untung kita nikmati sama-sama. Kalau merah kamu tidak sendirian. Itu kan selalu dapat. Dan yang ketiga panen saham itu mantap. Oke. Oke, sobat investor, sampai di sini dulu ngobrol santai sama Pak Jeffrey Iya. Adam. Saya Fat Aliansyah Budiman. Saya Jeffrey Adam Sampai ketemu lagi. dan happy cuan buat kita semua. Dadah. Dadah. Gagal tuh biasa lah menurut saya. Kadang kita baca semua story dari orang-orang hebat dunia ini semua pernah gagal. Tapi bagaimana kita belajar kegagalan untuk mencapai keberhasilan itu baru hebat.